Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryuli dari kelas B Pendidikan Geografi NIM 45142105. Langsung saja saya akan memaparkan materi saya, yaitu menjelaskan peredaran air di bumi. Materi pertama yaitu sebaran air di bumi, yang kedua siklus air. Yang pertama, sebaran air di bumi. Di bumi terdapat air berkisar antara 1,3 sampai 1,4 miliar. Persebaran meliputi 1. Air laut 97,5%, 2. Es dan salju 1,75%, 3. Air tawar 0,73%, dan 4. Air meteorit 0,001%. Air yang terdapat di permukaan bumi dapat berbentuk padat seperti es gletser, berbentuk cair seperti air sungai, air danau, air laut, dan berbentuk gas seperti awan dan uap air di udara atau atmosfer. Perlu diketahui bahwa jumlah air di bumi ini tetap tidak bertambah dan tidak berkurang, dan akibat adanya sinar matahari dapat terjadi daur hidrologi atau siklus air. Daur hidrologi atau siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Siklus air kecil, 2. Siklus air sedang, 3. Siklus air besar. Siklus air kecil, akibatnya adanya pemanasan oleh sinar matahari, air di laut atau lautan akan menguap dan membumbung di udara. Di udara, uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap naik 100 meter, suhu udara turun 0,50 Celcius. Dengan demikian, semakin ke atas suhu udara, semakin rendah, sehingga terjadi proses kondensasi. Pengembunan uap air berubah menjadi butir-butir air dan terkumpul menjadi awan atau mendung dan akhirnya jatuh ke permukaan laut atau lautan sebagai hujan. Yang kedua, siklus air sedang. Uap air yang berasal dari laut atau lautan ditiup oleh angin dan bergerak sampai atas daratan, kemudian bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuhan, dan benda lainnya. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air akan berkondensasi membentuk butir-butir air dan terkumpul menjadi awan dan jatuh di atas daratan sebagai hujan. Air hujan yang jatuh di daratan mengalir kembali ke laut melalui sungai, permukaan tanah, dan melalui resapan di dalam tanah. Siklus air besar. Uap air yang berasal dari lautan setelah sampai di atas daratan karena dibawa oleh angin, bergabung dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, rawa, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Uap air yang telah bergabung tersebut tidak saja berkondensasi tetapi juga membeku, membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Kristal-kristal es turun ke daratan sebagai salju, salju mencair dan mengalir sebagai gletser, kemudian akhirnya kembali lagi ke laut. Yang kedua, siklus air. Proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi proses di mana yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari.
Proses siklus air di bumi, penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi. Keberadaan air yang ada di sungai, danau maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang di awan tersebut akan jatuh mendukung beratnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu. Keempat, infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan pasir atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Air tanah ini sangat dimanfaatkan oleh akar tanaman, terutama dalam proses fotosintesis. 5. Limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Siklus air. Proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan sinar matahari. Jenis siklus air pendek atau kecil. Siklus air pendek ini adalah siklus air yang berupa air laut menguap, kemudian melalui proses kondensasi akan berubah menjadi butir-butir air halus atau awan. Selanjutnya hujan akan jatuh ke laut dan prosesnya berulang kembali. Dalam siklus ini, siklus air sedang atau menengah. Siklus sedang ini berupa adanya air matahari dari lautan sehingga lalu ditiup oleh air laut menjadi bergerak sampai ke atas daratan. Siklus air sedang atau mencapai ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi, membentuk butir-butir air dan berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan.
Siklus air panjang atau besar. Dalam siklus panjang ini berupa adanya uap air yang berasal dari laut. Setelah sampai di atas daratan, akibat dari terbawa arus angin akan bergabung dengan uap air lainnya. Uap air hasil gabungan tersebut tidak hanya melalui proses kondensasi saja, tetapi juga membeku hingga membentuk awan yang terdiri atas kristal-kristal es. Ini akan turun menuju ke daratan dalam bentuk salju. Sekian presentasi dari